What's up Army of God? Welcome home di ibadah online AOG hari ini. Wah, senang sekali ya bisa ketemu kalian sekali lagi. Gimana kabarnya? Kami doakan AOGers dan keluarga terus sehat-sehat, semuanya berada dalam penyertaan Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk enjoy setiap momen di dalam ibadah hari ini, dari praise, worship, dengerin firman, sampai doa berkat. Saya percaya Tuhan tidak melawat Anda dan saya. Dan mari kita sama-sama siapkan hati sebelum ibadah, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami buka hati kami Tuhan, kami nantikan lawatan-Mu. Kami mau makan sekenyang-kenyangnya, masuk ke dalam hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan, kami mau dapatkan sesuatu yang baru hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap yang siap beribadah sama-sama katakan, amin. Selamat mengikuti ibadah. Kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Namamu, namamu kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Kau, hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 oh.
sesuatu, tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Army of God, bersamamu kami ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu kami ubahkan dunia. Katakan melalui kami, dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Sungguh tak sabar kami berdiri bagi-Mu Tuhan, tak mau lagi dalam kegelapan dunia, menerjang maju ke titik terang di depan itu. Bersama Tuhan kami lakukan. Angkat tanganmu dan katakan, tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Bersamamu kami ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu kami ubahkan dunia, melalui kami dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Sekali lagi. Tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Biar ini jadi janji kami Tuhan, hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Bersamamu kami ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu kami ubahkan dunia, melalui kami dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Serahkan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami hari ini boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah-Mu lebih dalam, lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You
ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Mari sama-sama kita nyanyikan. Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Sing it, Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything. Yes, you are my everything. And all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire. Love and desire that you know no way. Come draw me near. In your embrace. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Mari angkat tangan kita. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no way. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Mari kita angkat penyembahan kita. Come on, let's draw near to Jesus. Come on, let's draw near to God. Come on, let's draw near to God. Feel less of me and more of you.
kami rindu mendekat kepadamu dalam kasih sayangmu. Kau dekat dengan setiap kami. Mari sama-sama kita datang ke Tuhan, kita hampiri Dia. Lalu kita taruh tangan kita di hati kita. Kita tenangkan diri kita sejenak. Mari kita mendekat kepadanya. Jemaat nyanyikan. Sekali lagi, hanya kamu dan Tuhan. Hanya kamu dan Tuhan. Dimanapun kamu berada, He is always be with you. And He will never forsake you. Dimanapun kalian berada, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dan Dia sangat mengasihimu. Would you love Him with all your heart? Would you love Him with all your soul and mind and everything? Come on, let's sing together. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no way. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come on, sing it one more time. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. Desire that will know no end. Will come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. Oh, my heart is full with love and desire. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Tuhan, Engkaulah segala-galanya di hidup kami ya Tuhan. Kami sudah tidak ingin apa-apa lagi kecuali Engkau ya Tuhan. Hati kami penuh oleh kasih-Mu, hidup kami penuh oleh kasih-Mu Tuhan.
Jadikan kami Tuhan jadi anak muda yang tidak terpesona Tuhan dengan apa yang dunia tawarkan. Biarkan hati kami penuh dengan Engkau ya Tuhan. That will know no way. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full. With love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu ya Tuhan. Buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan-bosannya memberikan kami kesempatan untuk kesekian kalinya ya Tuhan. Hari ini Tuhan, izinkan kami untuk duduk diam dekat kaki-Mu, kami mendengarkan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Biar kami mengerti isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung kepala, hamba ini milik-Mu ya Tuhan. Biar hamba menjadi saluran Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Persiapkan juga Tuhan tanah hati setiap jemaat Tuhan. Biar kami persembahkan tanah hati yang terbaik ya Tuhan. Setiap benih yang ditabur akan berakar Tuhan, tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berbuah manis sehingga boleh dirasakan oleh sesama kami ya Tuhan. Thank you ya Allah Roh Kudus. Kami persilahkan Tuhan untuk Engkau berbicara Tuhan sebebas-bebasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Jujur saya sudah kangen banget untuk ibadah saudara. Jadi waktu tadi kesini tadi dengan protokol ketat, kita pakai masker, kita pakai face shield, sempat lihat di depan sudah mau ditata untuk kita bisa, semoga dalam waktu dekat sudah bisa segera ibadah offline. Kangen aja rasanya. Di AOG biasanya kita loncat-loncat bareng, kita nyembah Tuhan sama-sama, kita puji Tuhan, kita dengerin firman, masih bisa bercanda dengan sebelah kita. Sekarang online semua, kita doakan ya segera pulih COVID ini. Nah, hari ini saya akan banyak sharing tentang mindset saudara. Kenapa kok penting sekali kita hari ini belajar tentang mindset? Karena mindset itu punya part yang sangat besar untuk menentukan keberhasilan kita dalam suatu hal. Apapun itu, termasuk nantinya tentu pemakaian Tuhan di hidup kita. Banyak orang yang ingin sukses hidupnya, tapi mindsetnya keliru. Pola pikirnya keliru. Tahu enggak saudara, seberapa penting mindset itu? Mindset itu begitu salah. Itu seperti seakan-akan mungkin kita berpikir bahwa cuman melenceng sedikit kok. Sudutnya cuma 1 derajat. Itu kalau 1 meter 1 derajat tidak ngaruh saudara. Tapi kalau jalan terus jauh, itu salah sudutnya 1 derajat aja. Itu akan, nanti itu akan selisihnya akan jauh sekali saudara. Nah, ada sebuah cerita yang terus terngiang di hati saya tentang mindset ini saudara. Jadi ada seorang papa yang kaya raya yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Nah, waktu orang tuanya ini mau meninggal, si papa ini dia mewariskan usahanya yang begitu besar sama 2 anaknya, 2 anak laki-lakinya ini. Si sulung diberi yang sama, si bungsu juga sama, 50-50 diberikan kepada mereka. Nah, waktu mau meninggal itu, si papa ini meninggalkan pesan pada mereka. Pesannya sama dengan mereka. Lalu setelah orang tuanya ini meninggal, 10 tahun kemudian, usahanya ini bisa sangat berbeda hasilnya. Jadi usaha si sulung ini begitu maju sekali, sampai berkali-kali lipat, sedangkan si bungsu ini habis semua hartanya sampai usahanya gulung tikar. Nah, waktu mereka berdua ditanyain, apa sih sebenarnya yang membuat kalian kok satunya bisa sangat sukses, satunya bisa
bangkrut habis-habisan, ternyata masalahnya di pola pikirnya mereka. Waktu mereka menangkap pesan dari orang tuanya, dari si papa tadi, ternyata mereka itu menanggapi dengan berbeda. Waktu itu papanya cuma pesan 2 hal sama mereka. Kalau kalian mau sukses, pegang kata-kata papa. Cuma 2 aja rahasianya. Yang pertama, kalau kamu berangkat kerja, buka toko, kamu tidak boleh kena matahari. Pesan yang kedua, kalau orang berhutang sama kamu, jangan ditagih. Jadi jangan pernah nagih hutang. Pesannya cuma 2 aja. Yang pertama, kalau berangkat dan pulang kerja, jangan kena matahari, jangan kepanasan matahari. Yang kedua, jangan nagih hutang. Nah, lalu pesannya kan sama. Terus ternyata kenapa kok bisa beda hasilnya? Ternyata si sulung dan si bungsu ini memaknai itu dengan berbeda, saudara. Waktu si bungsu ditanya, kamu kok bisa habis-habisan gitu? Kamu apakan? Loh iya, papa kan bilang, kalau berangkat dan pulang kerja jangan boleh kena matahari. Jadi tiap pulang dan pergi, aku tuh mesti nge-grab. Pakai ojol, kayak gitu loh. Jadi dia naik becak, naik apa, pokoknya supaya tidak kena matahari. Terus, iya karena kata pesan papa kedua tidak boleh nagih hutang. Maka setiap kali orang berhutang sama dia, ya kalau ingat dibayar ya puji Tuhan. Kalau nggak dibayar ya sudah diikhlasan sama dia. Habislah saudara modalnya. Lalu si kakak ditanyain, "Duh, kenapa kok kamu bisa sukses?" Iya, karena pesannya papa, pulang pergi tidak boleh kena matahari. Yang kedua tidak boleh tagih hutang. Lalu apa yang kamu lakukan? Iya, karena papa bilang tidak boleh kena matahari, pulang dan pergi. Saya berangkatnya pagi sekali dan pulangnya malam. Dia kerja keras luar biasa, dia jaga tokonya dari pagi sampai malam. Yang kedua, tidak boleh tagih hutang. Artinya apa? Ya tidak usah dikasih utangnya. Jadi tidak ngasih utang. Makanya modalnya ya tetap aja. Nah, tahu enggak bahwa seringkali mindset kita terhadap suatu perintah, mindset kita terhadap suatu nasihat, mindset kita terhadap suatu hal yang disampaikan ke kita, ketika kita salah nangkep itu, saudara, tahu enggak? Itu satu derajat itu bisa melenceng jauh sekali. Bayangkan saudara, Tuhan itu begitu pengen memakai kita. Katakan amin. Lebih daripada kita ingin dipakai sama Tuhan, Tuhan itu pengen memakai kita, saudara. Tapi tahu enggak, kalau kita sampai salah menerjemahkan apa maunya Tuhan, bayangkan betapa chaosnya nanti, betapa kacaunya nanti hasilnya. Mindset itu penting, saudara. Hari ini kita mau buka ayatnya di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Waktu saya baca ayat ini, saudara, ini ayat sudah dibaca berkali-kali lah. Ini ayat cukup jadi ayat emas, ayat yang sering orang itu baca. Tapi waktu saya baca ini, saudara, ada sesuatu yang meloncat di sana. Saya paling tidak temukan 3 frasa: berbuah, pembaharuan budi, dan dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berubah, pembaharuan budi, dan dapat membedakan mana kehendak Allah. Tahu enggak saudara, bahwa Allah itu sebenarnya tidak pengen kita salah paham dengan Allah. Allah itu pengen kita itu selalu tahu kehendaknya. Bayangkan saudara, kalau kita selalu tahu kehendak Tuhan, keren enggak sih? Tuhan pengen kita sukses, Tuhan pengen kita di studinya sukses, di pekerjaan sukses, di hubungan sukses. Bayangkan kalau kita tahu kehendak Tuhan, hidup kita itu lempeng saudara. Oh enak pokoknya sudah. Tapi seringkali begini, kenapa kok Tuhan sampai bilang berubahlah? Artinya kita masih memiliki hal yang belum diubah itu. Hal yang perlu untuk diubah. Yaitu apa? Tuhan katakan perbaharuilah budimu, akal budimu. Perbaharuilah mindsetmu. Karena ternyata mindset kita itu masih sering keliru, saudara. Mindset itu memegang kunci yang sangat penting, saudara. Kalau kita salah, otomatis kehendak Allah yang baik, yang berkenan tadi, yang sempurna, ya sudah lewat gitu aja. Kita tidak akan bisa ngerti. Seberapa besar pun janjinya Tuhan di hidup kita, saudara. Kalau mindset kita keliru, itu tidak akan pernah kita dapatin janji Tuhan itu. Cuman zong aja yang kita dapat. Ya. Jadi Allah ingin kita berubah supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kuncinya di mindset tadi. Kenapa kok ada orang yang susah sekali dipakai sama Tuhan, padahal hidupnya nyaman-nyaman aja.
Tapi ada orang yang mungkin hidupnya sangat tidak nyaman. Dia bisa dipakai sama Tuhan besar. Kenapa? Karena mindsetnya saudara. Nah hari ini aku mau kupas beberapa saudara. Mindset apa yang seringkali keliru di hidup kita. Apa yang menjadi respon kita yang sering keliru. Apa kekeliruan mindset yang paling sering anak muda lakukan. Yang pertama saudara, kita buka ayatnya di Matius 25 ayat 24 sampai 27. Matius 25 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat saudara. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Katakan amin. Kalau saudara baca perikop ini secara lengkap, ada 3 hamba yang di sana dikasih saudara. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Tahu enggak sih saudara? Sebenarnya kehendak Allah kira-kira waktu ngasih mereka itu apa sih? Sama dengan waktu Tuhan kasih kepercayaan di hidup kita. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih sebuah kepercayaan di hidup kita. Tuhan tuh pengen kita sukses. Sama, Tuhan itu hatinya baik, itu yang harus kita percaya dulu saudara. Tapi hamba ini beda. Dia punya mindsetnya keliru. Dari awal dia sudah curiga sama Tuhan. Dari awal sudah tidak mau effort, sudah curiga dulu bahwa wah jangan-jangan tuanku ini cuma mau cuan aja. Nanti kalau rugi bagaimana? Jadi saudara bayangkan enggak betapa piciknya hati si hamba ini. Bahkan dia tidak berusaha loh. Jadi uang itu cuma ditaruh aja, disimpan sama dia. Begitu tuannya kembali, diberikan begitu aja. Ini kalau di terjemahan lain yang lebih modern dikatakan, kenapa enggak? Tuannya bilang begini, kenapa enggak kamu titip aja uangku di bank, paling tidak ada bunganya. Kalau sudah taruh uang di bank, paling tidak ada bunganya, ada bunga deposito, ada bunga tabungan. Itu selalu lumayan, tuannya enggak akan marah dia bilang. Kalau ditaruh itu, tapi dia enggak sama sekali. Jadi benar-benar ditaruh begitu saja, tidak dikembangkan sama sekali. Betapa piciknya. Nah, saya sebut apa sih ini? Poin pertama, apa yang seringkali menjadi barrier untuk mindset kita, yang salah tentang Tuhan itu mentalitas korban. Saya sebut ini mentalitas korban. Mentalitas korban itu apa sih? Sering kan kita dengarkan mentalitas korban. Mentalitas korban itu orang yang selalu merasa di pihak yang tidak diuntungkan, saudara. Kalau dapat sesuatu, mengalami dan menjalani sesuatu, selalu dipikir dialah korbannya. Dia posisi yang tidak diuntungkan. Ada aja alasannya. Berapa waktu ini saya juga diskusi dengan satu anak di CG tentang mana yang lebih enak, lahir di keluarga broken home atau keluarga yang baik-baik saja. Itu aja sampai dijadikan diskusi saudara. Enak mana sih? Lahir di keluarga yang baik-baik saja atau broken home? Nggak bilang, enak yang dilahir di keluarga biasa-biasa dong. Yang sehat keluarganya, otomatis pasti disupport sama keluarganya. Menerima cinta yang cukup. Kalau keluarga broken home gimana? Iya, dia kurang kasih sayang, begini-begini. Saya bilang sama dia, saya pancing logika berpikirnya. Tapi belum tentu loh, kadang-kadang kalau di marketplace, kalau di dunia yang lebih sukses mungkin dari keluarga broken home loh. Yang bukan keluarga orang kaya raya, yang susah hidupnya. Kenapa? Karena tahan struggle. Oh kalau gitu enak ya, kok lahir di keluarga broken home aja ya? Ya enggak gitu juga. Keluarga broken home juga ada kesulitannya sendiri. Otomatis kurang kasih sayang. Mungkin figur bapaknya kurang, figur mamanya mungkin kurang. Dengan siblingnya mungkin tidak akur, tidak pernah ketemu dengan siblingnya. Jadi mana yang lebih untung? Gak ada saudara, percayai Tuhan. Tuhan yang sudah create hidupmu sedemikian rupa, Tuhan yang sudah mensutradari hidupmu sedemikian rupa, percayalah sama Tuhan. Si mental korban ini akan selalu merasa tidak diuntungkan. Lahir di keluarga broken home lah, kurang ganteng lah, kurang cantik lah, kurang pinter lah, kurang pintar bicara lah, apalagi mungkin kurang kaya lah. Wah, soalnya ada COVID, jadi nggak bisa berusaha, belajar nggak maksimal, berteman tidak maksimal, bangun jaringan tidak maksimal, kerja tidak maksimal. Si mental korban selalu punya alasan. Saudara.
Karena mindsetnya sudah dia itu korban. Pokoknya kalau ada yang tidak beruntung, kalau ada yang sial tuh pokoknya aku dah. Papaku sih yang salah. Papaku didiknya, aku dulu dibentak-bentak, dipukulin terus. Jadi berasa masuk sekolah militer. Si mental korban ini selalu menyalahkan keadaan. Dia tidak bisa lihat Tuhan itu. Ingat ada lagu lama itu saudara. Tangan Tuhan sedang merendah suatu hal yang agung mulia. Dia tidak bisa lihat itu. Dia tuh kalau lihat orang menyulam benang itu, dia lihatnya bukan dari atas yang kelihatan bagus. Dia lihatnya dari bawah. Itu ruwet saudara. Saudara kalau lihat orang yang menyulam itu, di atasnya bagus gambarnya, di bawah itu ruwet saudara. Dia tuh lihatnya ruwetnya aja. Padahal itu benda yang sama, itu hal yang sama, itu tujuan yang sama, itu peristiwa yang sama. Cuman sudut pandangnya aja yang berbeda. Si mental korban selalu melihat dirinya adalah seorang korban. Waktu Tuhan titipkan pesan ini buat saya, untuk saudara, dan untuk saya juga. Iya ya, saya jadi merenung saudara. Sering loh tanpa sadar kita ini jadi orang yang begini. Kenapa ada orang yang begitu sangat bisa positif, ada orang yang begitu negatif? Mindsetnya saudara, mentalnya korban. Apalagi orang yang bermental korban ini selalu merasa sebagai pihak yang lemah. Jadi hanya nunggu nasib aja. Semoga nasibnya baik ya. Semoga coronanya segera mereda. Semoga nanti aku dapat pasangan yang cinta Tuhan. Semoga aku dapat pasangan yang sukses. Semoga aku dapat pasangan yang dapat mengentaskan darah kemiskinanku ini. Misalnya begitu. Enggak saudara. Tengking dalam nama Yesus mental seperti itu. Kalaupun kita lahir besar di lingkungan yang kurang mendukung sepertinya. Percayai Tuhan saudara. Tuhan yang create hidup kita, Tuhan yang kontrol hidup kita, Tuhan yang akan take care hidup kita. Orang yang bermental korban itu juga merasa apa sih? Sering diperlakukan tidak adil. Ya, dikit-dikit kayak, ya iyalah, pasti dia sukses. Orang disayang sama dosen. Ya iyalah. Gimana dia enggak sukses? Minta apa aja dikasih, minta handphone baru sama papa dikasih. Memang dia itu anaknya papa kok, anak kesayangannya papa. Aku ini enggak tahu anak tiri atau anak tangga kayak gitu. Jadi selalu merasa diperlakukan tidak adil. Izinkan Tuhan mengoreksi hatimu saudara hari ini. Mengoreksi hati kita. Apakah kita ini orang yang bermental korban? Orang yang bermental korban juga merasa dia tidak berdaya. Sehingga apa yang sering dilakukan orang yang bermentalitas korban ini, yang dilakukan adalah menuntut saudara. Ada sebuah cerita kalau saudara ingat di Alkitab tentang 10 orang kusta yang ketemu dengan Tuhan. Saudara ingat? 10 orang kusta itu waktu disembuhkan sama Tuhan Yesus. Itu cuma satu aja yang kembali untuk berterima kasih. 9-nya tidak. Tahu nggak? Tuhan sikapkan saya bahwa itu adalah salah satu contoh mentalitas korban. Kenapa? Mentalitas korban itu merasa dia layak dibantu memang. Oh ya sudah sewajarnya tuh, saya ditolong. Tahu nggak? Orang yang bermentalitas korban, ini yang bikin Tuhan itu sepaneng, saudara. Buat Allah itu serba salah. Kalau ditolong, nggak tahu terima kasih. Oh ya sudah memang selayaknya. Aku ini dibantu. Ya apa? Korban, menderita, diperlakukan tidak adil. Kondisinya sorok kok memang. Kalau tidak dibantu, gimana? Kalau seakan-akan Tuhan izinkan tidak dibantu dalam tanda petik, diizinkan untuk berjuang sendiri, persis kayak yang tadi Matius 25 tadi. Waktu dikasih kepercayaan, ngerasa dirinya diperlakukan tidak adil. Ngerasa tidak fair, ngerasa dieksploitasi, ngerasa ditindas. Akhirnya blaming, komplain. Saya minta Tuhan koreksi hati kita dan buang jauh-jauh mentalitas korban ini. Bikin Tuhan serba salah, saudara. Ditolong, nggak tahu terima kasih, sudah merasa layak dan sepantasnya ditolong. Tapi kalau tidak ditolong, merasa ditindas. Merasa tidak fair dunia ini. Betapa serba salahnya Tuhan. Sampai mungkin ini ya, Tuhan itu sayang gregetannya kalau di Keluaran 14 ayat 14 itu Tuhan bilang begini, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini sering disalah mengerti sama orang, dipikir wah enak ya, Tuhan yang berperang ganti kita, kamu diam saja. Saudara, itu bukan diam tidak bergerak dan tidak berusaha, saudara. Itu yang disuruh diam itu mulutnya. Shut. You keep your mouth shut.
Jangan negatif. Mentalitas korbanmu itu taruh, saudara. Kita taruh mentalitas korban kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kita. Tuhan tidak pernah pengen kita jadi seorang korban. Tidak pernah. Bahaya sekali mental korban ini, saudara. Lalu kedua, apa yang berbahaya? Setelah pertama, mentalitas korban. Yang kedua, kemalasan. Rasa malas. Setiap kita pasti pernah malas, saudara. Tidak mungkin kita tuh selalu rajin setiap hari. Saya jadi ingat beberapa tahun yang silam waktu mungkin masih cukup rame di Twitter. Pastor Philip itu pernah tulis sebuah status, saya ingat banget. Mungkin sudah 7 atau 8 tahun yang lalu ya, beliau tulis status itu dan itu sangat merema di hati saya. Beliau tulis begini, I am army of God and laziness never swim in my blood. Aku ini army of God. Rasa malas itu tidak pernah berenang di nadiku. Tidak pernah berenang di darahku. Itu tuh status yang enggak tahu ya. Ya mungkin yang denger ya biasa aja ya enggak tahu. Tapi waktu saya denger itu, waktu itu posisi saya sudah bekerja, saudara. Dan jujur ya, namanya orang bekerja itu kadang-kadang ada malasnya gitu ya. Saya bekerja sebagai marketing waktu itu. Kadang kalau telepon orang, tawarin orang produk enggak mau, kalau sudah ditolak 10-20 kali itu kan ya agak malas ya. Mau angkat telepon tuh kayaknya aduh sih ya, sabar ya, sebentar ya. Buka Twitter waktu istirahat siang, pop up. Statusnya Pastor Philip. I am army of God and laziness never swim in my blood. Dan itu tuh langsung menemplak hati saya. Bagaimana kamu bisa dipakai sama Tuhan kalau kamu malas? Tuhan Yesus pernah waktu ditanya, kamu ini sahabat-sahabat kok nyembuhkan orang? Tuhan bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak kita itu bukan Tuhan yang malas, saudara. Bapak kita itu Bapak yang selalu bekerja dalam hidup kita. Kita buka ayatnya di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Sudah ketemu, saudara? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Ini juga sama. Ayat yang sering sekali dibacakan. Waktu saya baca itu tiba-tiba pop up 2 kata, saudara. Turut bekerja. Katakan bersama saya, turut bekerja. Ya, turut bekerja. Kata itu melompat di hati saya dan Tuhan seperti bilang, hey, aku itu turut bekerja loh. Artinya apa? Kamu gak sungkan tak? Kamu gak kerja. Kamu gak sungkan tak? Kamu malas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan tuh ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja. Artinya ada part kita, ada part Tuhan. Gak bisa cuma dibebankan semua ke Tuhan. Kayak tadi saya bilang di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kamu hanya duduk diam saja. Gak bisa, saudara. Allah turut bekerja. Artinya Tuhan juga pengen kita juga terlibat. Jangan malas, saudara. Tuhan bekerja sama dengan, jangan sampai kita punya mentalitas orang yang malas. Apa sih mentalitas orang yang malas itu? Apakah yang tidur seharian, bangunnya sampai siang? Orang yang bangunnya siang belum tentu malas, saudara. Kalau kerjanya sampai dini hari ya wajar kalau tidurnya siang, saudara. Orang yang malas itu orang yang tidak mau susah. Cari selalu part yang paling gampang. Tidak mau bayar harganya. Dan apalagi tidak disiplin. Nggak bisa, saudara. Firman Tuhan katakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Apalagi kita anak muda, saudara. Jangan takut susah, saudara. Jangan takut untuk berusaha keras. Adalah baik bagi orang muda untuk memikul kuk di masa mudanya. Kata firman Tuhan. Kalau kuknya itu memang kuk yang Tuhan pikulkan. Pikul, saudara. Saya waktu merintis karir, saudara. Pertama kali masuk bank. Nggak gampang juga, saudara. Sempat selama 3 tahun itu pulangnya selalu malam, saudara. Selalu lembur. Jadi kalau pulangnya bisa dari kantor keluar jam 7 malam itu berarti pulang awal. Jadi izin kalau jam 7 malam itu. Jadi pulangnya jam berapa? Minim setengah 9, setengah 10 pulangnya. Dari kantor baru keluar dan begitu terus 3 tahun. Tapi sampai akhirnya saya tahu rencana Tuhan. Oh ternyata kenapa kok saya itu diizinkan pulang malam. Bukan karena kerjanya salah-salah ya saudara, enggak. Kenapa? Waktu itu saya cuma seorang junior.
Senior di marketing, kerjaan saya sebenarnya tidak banyak. Tidak terlalu banyak lah, tidak sebanyak senior-senior saya. Kenapa saya pulangnya malam? Saya bantu kerjaan mereka. Kenapa? Karena saya pikir begini, kalau kerjaan saya yang remeh-temeh begini terus, yang gampang-gampang begini, kapan saya pinternya? Nah mau dong. Ya bisa, mau pulang setengah 6, jam 5 juga bisa. Tapi kenapa kok pilih untuk pulang malam? Karena mau belajar. Itu tadi termotivasi. Twitternya tadi, I am army of God and laziness never swim in my blood. Mau pulang malu saudara. Waktu itu belum menikah sih. Jadi masih bisa. Lembur-lembur masih bisa. Cek hari ini saudara, berapa banyak waktu yang kita habiskan jari kita di gadget tanpa menghasilkan apa-apa. Instagram, TikTok, YouTube-an. Saudara, kita jadi orang yang produktif. Tuhan tidak bisa berkati orang yang malas, saudara. Amsal 18 ayat 19. Dalam terjemahan yang di bahasa Inggrisnya dikatakan begini. A lazy person is as bad as someone who destroys things. Kalau kamu malas itu kamu sama dengan yang orang yang kerusak segala sesuatu itu loh. Gak bisa saudara, gak bisa malas. Dua hal ini membuat janji Tuhan tuh mustahil akan digenapi di hidup kita. Rubah mindset kita sekarang saudara. Jangan tertipu dengan slogan, oh iya kerja cerdas bukan kerja keras. Enggak saudara, yang benar gimana? Kerja keras dan cerdas. Dua-duanya. Kenapa? Simple, karena Tuhan turut bekerja. Masa gak malu gitu loh. Kalau saya saudara, saya tipe orang yang saya malu sih. Kalau saya tidak mengusahakan apa-apa padahal saya bisa. Padahal itu kehendak Tuhan. Tapi saya cuma terima berkat aja gitu aja. Terima uang jatuh dari langit. Kalau saya malu sih. Sudah dikasih 2 tangan sama Tuhan lengkap. Dikasih otak. Dikasih pendidikan juga. Dikasih tenaga muda apalagi kalau kita masih muda. Orang muda itu paling gampang saudara. Susah untuk sakit saudara. Capek-capek seharian. Tidur 8 jam. Minum teh hangat sembuh saudara. Minum obat untuk masuk angin sembuh. Jadi itu manfaatkan keperkasaan masa muda kita saudara. Jangan jadi orang yang malas. Susah Tuhan nanti pakainya saudara. Susah sekali. Sekalipun Tuhan sangat pengen pakai kita. Akan keblok sendiri berkatnya Tuhan. Akan keblok kepercayaan dari Tuhan. Kalau mindset kita tetap sama. 2 mindset ini saudara, kalau kita bisa rubah mindset ini. Saya yakin dan percaya saudara. Akan banyak di antara kita tuh ngalamin terobosan. Masalahnya tidak banyak yang mau saudara. Mentalitas korban dan kemalasan. 2 ini buang jauh-jauh. Lalu apa sih yang Tuhan mau di hidup kita? Poin pertama, kalau tadi yang pertama mental korban, berarti opposite-nya apa saudara? Ya, mental pahlawan. Tuhan pengen kita itu mental pahlawan. Duh, bedanya korban sama pahlawan apa ya? Dulu saya pernah merenung ini saudara. Kalau zaman dulu penjajahan Belanda, waktu perang, itu kan korbannya banyak tuh yang meninggal tuh. Loh, lalu sama-sama meninggal, yang mana yang korban, yang mana yang pahlawan? Kan sama. Emang mayatnya langsung, kalau yang pahlawan langsung bersinar gitu mayatnya, kan enggak. Apa yang membedakan? Simpel saudara. Mungkin saya ini pikiran konyol saya bekerja. Gimana? Kalau pahlawan itu matinya ngadep musuh. Kalau yang korban matinya membelakangi musuh, saudara, karena ditembak dari belakang, mau kabur. Nah ini bercanda aja. Jadi apa yang membedakan mental korban dan mental pahlawan? Orang yang bermental pahlawan itu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari solusi. Kayak tadi cerita saya, mungkin cerita bercanda aja saudara. Ada penjajah, ada musuh di sana. Dia tetap datang nih, walaupun dia tahu nanti akan mati. Peristiwanya ya sama-sama mati. Tapi beda di endingnya. Yang satunya di makam umum, yang satunya di taman makam pahlawan. Seorang pahlawan itu tahu bahwa dirinya adalah bagian dari solusi. Filipi 1 ayat 21-22a bunyinya begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin. Hidupnya itu ada manfaatnya. Seorang pahlawan tahu kira-kira apa ya yang bisa aku bantu. Kira-kira apa yang bisa saya kerjakan? Orang yang bermental pahlawan ini, kalau di JG mungkin simpelnya apa sih? Mungkin dia bukan orang yang pinter
beramah-tamah dengan orang, mungkin enggak pintar bangun suasana, mungkin orangnya juga dia juga enggak punya kendaraan mungkin di CG. Tapi apa, dia pintar masak, apa yang dia tawarkan? Udah, aku aja yang siapin ramah tamahnya, yang siapin nyam-nyamnya aku aja. Aku yang siapin makannya. Orang yang bermental pahlawan itu enggak lihat kekurangan di dirinya. Dia lihat apa ya yang sisa ya. Apa yang kira-kira bisa aku persembahkan? Kayak anak kecil itu loh yang di mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu datang bawa ikannya dan rotinya. Aku cuma punya ini, bisa enggak? Orang yang bermental pahlawan itu bukan tergantung berapa banyak yang kamu punya. Enggak tergantung seberapa hebat kamu, tapi seberapa mau kamu jadi solusi. Karena Allah turut bekerja kok. Bekerjanya sama Tuhan kok, enggak bekerja sendirian kok. Orang yang bermental pahlawan itu sadar sepenuhnya bahwa dia adalah bagian dari solusi. Dia bukan bagian dari masalah. Hari ini, kalau kita masuk ke komunitas baru, kita masuk ke dunia kerja yang baru, kita masuk ke semester yang baru, kita masuk kelas yang baru, kira-kira kita bagian dari masalah atau bagian dari solusi, saudara? Wah, gak enak ini, wali kelasnya kalau ngajar, dosennya gak enak kalau ngajar. Wah, ini kok tugasnya baginya kok mepet-mepet. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita reminder dosennya, Pak tadi belum di-share ya PPT-nya. Boleh di email saya Pak, nanti biar saya aja yang bagi ke teman-teman. Wong ya sama saudara, kalau cuma nge-send email aja, berapa sih kuotanya? Di CG, misalnya. CG-nya garing banget, kering kerontang kayak gurun Sahara. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh aku bisa desain undangan dengan baik, aku bisa icebreaker yang menarik, yang bisa membuat keker-kerikan ini lenyap, tidak kerik-kerik lagi. Ya lakukan. Be the part of solution, saudara. Orang yang bermental pahlawan selalu mengusahakan dirinya untuk berkorban buat orang lain. Orang yang bermental pahlawan akan melihat masalah adalah peluang untuk Allah bisa bekerja dalam hidupnya. Sekali lagi saya ulang, orang yang bermental pahlawan itu kalau dia melihat masalah, dia melihat itu adalah sebuah peluang untuk Allah boleh bekerja dalam hidupnya. Kita buka di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ini keren banget sih saudara. Waktu saya baca, wow. Ternyata Tuhan Yesus pun waktu hidup di dunia, ini mentalnya pahlawan banget sih guys. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Katakan amin. Wow, waktu saya baca itu ya. Tuhan Yesus itu positif banget loh orangnya. Kalau muridnya mungkin waktu itu masih bermental korban. Siapa yang salah kira-kira? Jadi ini kayak orang yang kalau sekarang itu ini loh saudara. Apa namanya? Oh nyinyir, ya betul nyinyir. Mulut netizen. Jadi kalau ada sesuatu ketidaksempurnaan selalu dicari ini siapa yang berdosa. Ini why-nya apa? Ini relevan banget saudara. Yesus cool aja. Ini saya tulis di catatan saya, Jesus is so cool. He never panic. Kalau dia ketemu masalah, oh tenang aja. Ini kesempatan untuk Bapak bisa bekerja. Dia kalau ketemu masalah, nggak takut saudara. Nggak dicari, wah yang dosa siapa? Wah jangan-jangan, itu kenapa? Kalau lihat misalnya netizen sekarang kalau lihat ada artis, ada yang cerai gitu langsung dicari penyebabnya apa saudara. Ini karena uang kah, orang ketiga kah? Atau apa? Atau kesibukan atau apa? Selalu dicari. Kalau dia enggak, kalau Yesus enggak. Dia ketemu masalah, dia mau jadi bagian dari solusi. Gak apa-apa. Bapakku bisa bekerja lewat masalah ini. Hari ini, kalau engkau juga mengalami masalah saudara di hidupmu, mungkin studimu tidak terlalu lancar, pekerjaanmu atau pekerjaan orang tuamu tidak terlalu lancar. Kau lihat itu sebagai masalah, atau lihat sebagai peluang Tuhan bisa bekerja di hidupmu. See? Mindset itu bisa membuat Tuhan bekerja di hidup kita atau enggak. Orang yang mental pahlawan, dia punya tujuan yang jelas, dia punya visi yang jelas. Dia berjuang, dia enggak pasrah. Dia kan do the best. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia do the best, God do the rest.
Ya, nyambung sama khotbah yang lalu kan. Kalau kamu do the best, God will do the rest. Pahlawan itu tahu, kalau dia harus pertahankan titik perbatasan itu yang diserang sama musuh. Gak apa-apa mati, aku tahu nanti segera bala bantuan itu akan datang. Apalagi bala bantuan kita itu Tuhan, saudara. Tuhan, Allah, alam semesta ini loh, saudara. Takut apa kita? Amin, saudara. Mindset itu bisa membuat kita maksimal di dalam Tuhan atau enggak. Tergantung mindset kita. Kenapa tergantung mindset kita? Ya karena jelas dari sisi Tuhan sudah jelas. Tuhan sangat pengen memakai kita. Tuhan sangat pengen kita mengalami banyak terobosan dan diberkati dalam hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan mau tadi? Yang pertama, kita bermental pahlawan. Perbaiki dulu mindset kita, mental kita. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan inginkan? Kalau tadi poin kedua tentang barriernya kita, mindset kita adalah kemalasan. Lalu yang diinginkan Tuhan itu apa sih? Kerajinan. Ya gampang, saudara. Bukan. Partnership, saudara. Tuhan itu bahkan sudah menurunkan standar. Kita tidak diminta sampai kerja keras yang bagaimana. Enggak, Tuhan minta kita partnership sama dia. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percayai dia karena dia layak, dia setia dan benar. Percayai Tuhan sepenuhnya, tapi juga bekerjalah bersama dengan Tuhan. Konsep partnership Tuhan itu seperti persahabatan, saudara. Kita buka ayatnya di Yohanes 15, ayat 14 sampai 15. Yohanes 15, ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Katakan amin. Yang Tuhan mau itu apa sih? Sebuah relationship, sebuah friendship, sebuah partnership. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Gimana caranya Tuhan bekerja sama dengan kita? Gini, saudara. Kita berusaha terbaik yang kita bisa. Tuhan yang akan lakukan sisanya. Saya terinspirasi banget, saudara, sama kisahnya seorang Daud, saudara. Daud itu menurut saya contoh partnership antara Tuhan dengan manusia yang paling oke. Ingat waktu dia kalahkan Goliat, saudara? Saya tuh selalu mikir begini loh, jujur ya, buat saya itu sebenarnya tidak ada kesempatan sama sekali untuk Daud itu bisa menang lawan Goliat. Loh kenapa? Kan dia sudah mengalahkan singa dan beruang. Oh beda, saudara. Lawan singa dengan lawan prajurit yang terlatih itu beda, saudara. Singa itu kalau dilempar dia tidak bisa menghindar, saudara. Dia maju aja. Kalau prajurit ini kalau dilempar dia bisa menghindar. Kenapa? Karena refleks ototnya sudah dilatih untuk bertempur. Daud menang lawan singa dan beruang itu tidak menjamin dia akan menang lawan orang ini. Karena orang ini adalah pasukan khusus, the best. Kalau dulu ada film lama judulnya Troy, antar dua bangsa itu kalau perang, kalau mereka malas menghabiskan persediaan dan menghabiskan nyawa banyak, mereka cuma pilih salah satu utusan aja. Itu kalau menang, yang satu harus jadi budaknya. Satu bangsa itu harus jadi budaknya. Nah sama, si Goliat ini itu adalah orang pilihannya Filistin. Filistin waktu itu bangsa yang besar, saudara. Dan banyak kaum raksasanya. Ini raksasanya raksasa. Ini yang paling gede. Ini yang paling kuat. Nah, Daud itu keceng dan usianya masih 15-17 tahun lah, saudara. Itu masih belum, ototnya aja belum terbentuk sempurna, saudara. Bicep-tricepnya masih belum terbentuk sempurna, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Goliat yang sudah puluhan belasan tahun dilatih untuk perang. Jadi dia itu sudah biasa, saudara. Ini sudah terbiasa di kejuaraan, dia sudah biasa tanding, sudah biasa perang, sudah bunuh, enggak tahu korbannya sudah berapa. Daud lawan dia, enggak pernah, ini enggak mungkin bisa, saudara. Saya mikir pakai logika aja lah, Daud enggak pernah dilatih bertempur dan enggak pernah lawan manusia. Dan yang terakhir, saudara, sadar enggak apa yang dipakai Daud untuk membunuh Goliat? Batu sungai. Loh iya, bisa dong mati, kan kena dahinya. Loh saudara jangan lupa, batu zirah itu dahinya tidak pernah terbuka, saudara. Nggak pernah. Jadi sadar enggak, saudara, bahwa yang kita baca selama ini mungkin ini ada detail kecil yang lupa. Semua manusia dari zaman kuno juga tahu, saudara, ini adalah bagian yang mematikan. Kalau kena dahinya ya pasti mati. Jadi kalau buat baju zirah, kira-kira apakah baju zirahnya Goliat itu sengaja dilubangi gitu? Dahinya gitu, bulat gitu. Ngepas nanti kalau Daud nembak biar pas ini. Enggak, saudara. Enggak. Itu pasti tertutup. Lah mana mungkin batu itu dilempar dan itu jaraknya jauh, saudara. Enggak mungkin jaraknya dekat. Masa Goliatnya disuruh, kamu diam situ ya? Diam. Pause. 1, 2,
3 dipukul. Ya enggak lah, itu pasti dia juga menghindar. Dan itu pasti jaraknya jauh. Nggak mungkin, itu kan lemparan batu itu senjata jarak jauh, saudara. Bukan jarak dekat, beda sama pedang. Harus sesuai jangkauannya. Itu batu sejauh mungkin kalau bisa udah dilempar duluan. Waktu dilempar dan itu masuk, saudara. Bayangkan enggak sih? Itu batu itu mengenai pelat baja, saudara. Pelat besi. Jangankan gitu, saudara. Saya tuh pernah nyoba ya, saudara. Batu, saya lempar. Nggak usah ke baja. Ini urutannya kan gini nih ya. Ini baja, ini besi, ini triplek, saudara. Ukurannya. Saya coba di triplek, kalau bisa pecah. Batu segini itu, lemparin aja. Ya bisa pecah sih, tapi bisa sampai nembus. Dan itu di belakang itu masih ada tulang manusia lagi loh, saudara. Masih ada daging, masih ada tulang. Bagaimana kok bisa nembus? Simple. Ini yang saya bayangkan di imajinasi saya. Waktu batunya terbang ke arah Goliat, itu di belakang seperti ada jari yang tidak kelihatan. Itu yang bantu untuk menekan batu itu sampai tembus ke dahinya. That's partnership dengan Tuhan. Ada part yang kamu lakukan, kira-kira Daud ngoyo enggak ngelemparnya? Ngoyo. Mungkin sampai dislokasi baunya. Wah, besoknya kram tangannya. Karena perang sama Goliat. Ada part yang Daud lakukan sebisanya. Tapi tahukah bahwa part yang mustahilnya Tuhan yang handle. Ditekanlah batu itu, sampai masuk ke dahinya. Sampai mati. Itu partnership dengan Tuhan, saudara. Amin. Jadi hari ini saya cuma mau ingatkan sederhana ini, saudara. Mindset itu menentukan bagaimana Allah akan memakai hidup kita. Kalau mindset kita salah, selamanya berkat itu, kepercayaan itu akan sia-sia dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan satu cerita, saya minta tim PAW untuk naik ke atas. Ada cerita tentang sebuah mindset, saudara. Ada seorang petenis kulit hitam, ini di tahun 70-an, saudara. Petenis kulit hitam, juara 3 kali Grand Slam. US Open dia juara di tahun 68, Australia Open tahun 70, dan di Wimbledon tahun 75. Ini Grand Slam itu kalau di tenis adalah kejuaraan tertingginya mereka. Itu kalau kayak di sepak bola mungkin kayak Liga Championnya gitu lah. Atau Piala Dunianya. Jadi itu sudah piala tertingginya. Nah si orang ini, si petenis ini juara 3 kali. Ini orang hebat banget. Orangnya cinta Tuhan. Tahun 1979, sudah agak berumur, dia mengalami serangan jantung, saudara. Dia mengalami serangan jantung, dan waktu operasi yang keduanya, dia waktu di bypass jantungnya, dia mengalami musibah darah yang didonorkan ke dia itu mengandung AIDS. Jadi dia kena AIDS, kena sakit AIDS. Sedih semua, saudara. Sampai penggemarnya tanya ke dia, ada sebuah pertanyaan begini. Namanya Arthur Ashe, kan nanti mau cari, saudara. Arthur Ashe ditanya, kok bisa? Kenapa harus kamu yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalami musibah seperti ini? Itu konyol loh, saudara. Orang kalau kena AIDS, kalau hidupnya enggak benar mungkin masih bisa terima lah ya. Dia pakai obat-obatan ngawur, dia hubungan seksual ngawur. Nah ini orang enggak loh, ini orang jaga hidupnya. Dia seorang atlet, dia juga baik orangnya, dia cinta Tuhan. Hanya gara-gara bermasalah dengan jantungnya, waktu donor, dia ketularan AIDS. Lalu Arthur menjawab begini, saudara. Kamu tanya kenapa aku yang mengalami ini? Ini jawabku. Dia bilang begini, di dunia ini ada 50 juta orang yang pengen belajar bermain tenis. Ada 50 juta orang. 5 juta diantaranya akhirnya punya kesempatan untuk belajar. Sisanya enggak. Mungkin karena biaya, karena tidak ada fasilitas, akomodasinya kurang. 500.000 diantaranya akhirnya berhasil latihan dan jadi pemain profesional. 50.000 diantaranya tidak hanya bisa main dan akhirnya benar-benar main di sebuah pertandingan. Dari 50.000 orang itu, cuma 5.000 yang bisa masuk ke kompetisi Grand Slam. Dan 50 orang diantaranya itu bisa masuk ke Wimbledon. Dari 50 orang itu tahukah? Cuma 4 orang yang akan masuk semifinal. Cuma 2 orang yang akan masuk ke final. Dan cuma ada 1 juara yang bisa mengangkat trofi Grand Slam. Aku angkat itu 3 kali trofi Grand Slam. Dan gak pernah itu aku tanya Tuhan, kenapa kok aku yang menang? Lalu kenapa sekarang kalau aku yang kena AIDS, kenapa aku tanya Tuhan?
cerita ini menginspirasi dan membekas di hati saya, saudara. Mindset itu penting, saudara. Cara kita memandang Tuhan itu penting. Kalau kita gagal memandang Tuhan sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang turut bekerja di hidup kita, sia-sia semua, saudara. Di hari ini, siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan. Tinggalkan mentalitas korban itu. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Tuhan taruh jelas di hati saya, saudara. Hari ini biar menjadi sebuah rekonsiliasi antara Tuhan dengan engkau. Kalau selama ini banyak pemikiran yang salah tentang Tuhan, hari ini Tuhan mau perbaiki itu, saudara. Kau yang sadar hari ini firman ini untukmu, tahukah tidak ada penghakiman dalam rumah Tuhan, tidak ada penghakiman di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita terpisah secara online, bahkan secara waktu, saudara. Tapi tahukah Tuhan mau menembus hatimu? Kalau hari ini kau tertemplak oleh firman ini, tentang mentalitas korban, tentang kemalasan, saya mau berdoa untukmu, saudara. Taruh saja kedua tanganmu di dadamu. Kasih dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, Kau yang melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada itu ya Tuhan. Sungguh, Kau adalah Allah yang penuh kasih Tuhan. Kau bukan Allah yang menghakimi. Kau adalah Allah yang tahu berempati ya Tuhan. Kau pernah jadi bagian dari manusia ya Tuhan. Kau paling tahu manusia ini lemah Tuhan. Mudah sekali kami ini bisa curiga, kami salah paham dengan Tuhan. Atau kita maunya enaknya saja. Janji Tuhan diklaim sembarangan. Hanya untuk mendorong, hanya untuk menjustifikasi kemalasan kami ya Tuhan. Untuk kami yang mau bertobat hari ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, mengusir Tuhan setiap roh kemalasan Tuhan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Setiap mentalitas korban Tuhan, tinggi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Hati kami boleh dipulihkan kembali ya Tuhan.
Jangan curiga saudara, jangan mau enaknya saja dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau sekedar ngomong dengan, Tuhan mau ngomong lewatmu. God not only want to speak to you, but speak through you. Bagaimana Tuhan bisa titipkan firman-Nya yang begitu berharga kalau hatimu sendiri masih curiga dengan Tuhan. Kalau mindsetmu belum benar dengan Tuhan. Kalau kau masih tidak sadar sebelumnya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah yang turut bekerja. God not only want to speak to you, but speak through you. Tuhan pengen berbicara lewatmu. Tuhan pengen berkarya melalui engkau. Melalui kuliahmu, melalui kerjamu. Hari ini Tuhan, pulihkan setiap hati yang ada ya Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap hati yang curiga dengan Tuhan boleh dipulihkan. Tahukah yang punya urgensi untuk melakukan sesuatu yang besar itu Tuhan, bukan engkau saudara. Seberapapun rindu kau dipakai dengan Tuhan, Tuhan itu lebih rindu saudara. Ku mau menyembahmu Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, dan ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Thank you buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Buat firman-Mu yang selalu menemplak hati kami. Firman-Mu yang selalu menguatkan hati kami. Firman-Mu itu seperti kasih seorang ibu ya Tuhan, yang tidak membuat kami ketakutan, justru kami semakin sayang padamu. Kami semakin mendekat kepadamu. Thank you Tuhan. Jemaat, angkat kedua tanganmu, terimalah doa berkat ini. Allah memberkatimu dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan sampai akhir zaman. Kasih Allah Bapa yang bahkan rela menyerahkan anak yang tunggal untuk mati untuk setiap dosamu. Kasih Tuhan Yesus yang seperti seorang sahabat yang mau trust dengan engkau, yang mau mengajakmu berpartner sekalipun kita sering kali gagal, sering kali kita mengecewakan. Terimalah kasih juga dari Roh Kudus yang selalu menyertaimu 24 jam sehari. Tidak pernah Roh Allah itu meninggalkan hidup kita. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Tuhan untuk hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Siapa yang diberkati dengan ibadah hari ini? Ayo angkat tangannya, saya bisa hitung loh dari sini. Nah, kalau kalian diberkati, jangan lupa bagikan link ibadah hari ini ke teman-teman yang lainnya, teman CG, saudara, kerabat, bahkan orang tua. Saya percaya firman Tuhan itu relevan untuk semua umur. Dan sharekan experience kalian, apa yang kalian rasakan dan kalian dapatkan di ibadah hari ini melalui sosial media. Jangan lupa mention @eogmsyouth, karena saya percaya sharing kalian akan memberkati banyak orang.
Dan untuk persembahan, kalian bisa berikan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Oke, kita harus berpisah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.